Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas HP Poco lagi. Iya. Ya, di depan kita ini ada Poco X3 Pro ya. Jadi ini HP salah satu diantaranya yang pernah saya review saat terima servisan 4 tipe HP yang sama. Nah, karena ada permintaan, Bang, Poco X3 Pro nya gimana kabarnya? Nah, ini salah satu diantaranya kita akan bahas. Oke, kita akan coba cek dengan Smart USB dan perhatiin konsumsi arus ampernya. Hanya mentok di 0,3 ampere. Ini artinya bisa terjadi karena faktor baterai, bisa terjadi karena faktor RAM. Jadi teman-teman bisa bedain ya antara kerusakan di CPU dan di RAM. Yang sering saya temui itu kalau CPU hanya mentok 0,1 ampere. Tapi jika 0,3 itu bisa RAM-nya yang bermasalah, atau bahkan bisa baterainya juga. Kita akan coba cari tahu. Ya, ini saya akan bongkar bagian backdoor-nya, dan hati-hati ya untuk di area bagian kiri itu ada flexible fingerprint. Tentunya kita tinggal dikasihkan cairan aja ya supaya aman. Karena kalau kita itu nggak hati-hati saat nyeset dan terbelah yang ada nombok ya. Oke, ini sudah terbuka bagian backdoornya, lalu kita akan buka baut-bautnya. Nah, kita kembali lagi ke konsumsi arus ya. Jika Poco X3 yang sering saya temui saat coba dicas itu 0,1 ampere, tidak jalan biasanya CPU. Tapi jika 0,1 ampere dia jalan sampai 0,3 itu bisa RAM-nya atau bisa juga baterainya. Nah, kita akan tentuin dulu baterainya ya sebelum kita vonis ke bagian mesin. Ini sangat penting ya, baterai itu sangat penting. Kita cek dulu. Wow, ternyata baterai tegangannya normal ya, 3,7 volt. Ini baterai yang sudah ada isinya. Berarti baterai aman, tidak masalah. Kita langsung menuju ke bagian mesin. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Tentunya kita akan eksekusi IC RAM-nya. CPU-nya nggak usah. Nah, ini saya copot dulu untuk di beberapa kameranya ya. Untuk di Poco X3 Pro itu RAM CPU numpuk jadi satu. Dan biasanya permasalahan kenapa di RAM ya karena kinerja CPU yang ngoyo, panas, dampaknya bad connect bisa, dan RAM juga bermasalah bisa. Ya, saya akan tentukan mesin konslet tidak. Oh, mesin aman ya, tidak konslet. Kalau konslet itu diukur di salah satu 0 nilainya, satunya juga bisa 0. Nah, ini saya melihat kondisi mesin ya sudah ada pernah garapan ya. Oke, kita akan lakukan eksekusi bagian IC RAM-nya. Nah, ini masih ada busa anti panasnya. Jadi letak posisi IC RAM itu di atas CPU. Jadi di atas CPU, di atas
itu RAM di bawah CPU ya. Ya, ini saya coba bersihkan dulu untuk di busa anti panasnya ya. Lalu kita akan lakukan, biasanya kalau saya coba teknik rebal dulu, diangkat, cetak kakinya, lalu pasang lagi, karena bisa jadikan bad connect ya, efek dari CPU yang panas. Ya, jadi sebelum kita lakukan penggantian, kita coba dulu rebaling RAM-nya. Kalau sudah direbal, dicetak kaki, pasang kembali, itu ternyata masih tetap ya, berarti kita langsung ganti IC RAM-nya. Nah, untuk proses RAM CPU biasanya ya kita butuh fokus ya, butuh fokus, detail. Nah, ini saya gunakan blower di setelan 400 dan anginnya sekitar 45. Oke teman-teman, setelah saya coba rebal IC RAM-nya, ternyata hasilnya sama. Ini saya putuskan saya akan angkat kembali IC RAM-nya. Nah, ini sudah fix, IC RAM sudah nggak bisa digunakan ya, jadi mesti diganti. Ini sebelumnya itu sudah saya cetak ulang IC RAM-nya, lalu bersihkan lemnya, ternyata saya pasang kembali masih tetap ya, jadi saya putuskan ganti. Oke, saya akan langsung pasang IC RAM yang baru. Nah, untuk proses ini pemasangan RAM itu kita mesti fokus ya. Kadang permasalahan untuk di CPU RAM itu kalau kita tidak punya mikroskop itu rada susah. Itulah mengapa kadang saya harus detail dan fokus ya kalau untuk urusan RAM CPU. Jadi biasanya saya kerjakan di belakang, artinya itu di belakang layar ya, tidak saya videokan karena prosesnya biasa lama, karena kita mesti bersihkan lemnya, kita cetak kakinya, dan itu kadang kalau sambil direkod tuh enggak fokus ya. Oke, ini saya pasang dan perhatiin saat saya goyang ya. Saat kita goyang IC, jika kita geser dia balik kembali ke posisinya, itu sudah presisi. Seperti ini, perhatiin. Saya goyang, tuh, saya majukan, dia balik lagi, artinya itu sudah presisi kakinya. Ya, setelah itu tunggu kering, dan kalau sudah nggak panas kita langsung bersihkan ya. Jadi untuk pemasangan IC itu pastiin konsepnya setelah dipanasi dia lengket, lalu tambahin flux, lalu dipanasi lagi sambil digoyang dengan pinset ya. Oke, ini sudah saya ganti IC RAM-nya, mudah-mudahan ada perubahan ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu IC RAM-nya, coba cek link deskripsi ya, pembelian untuk RAM-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Mempesona, alhamdulillah. Oke, ini sudah ada tampilan ya. Jadi memang kasus yang seperti ini sering banget dialami Poco X3 Pro.
Ya kalau ndak RAM, CPU, itu aja. Oke, kita akan coba cas dulu ya. Ini minim sekali baterainya. Apakah bisa terjadi penambahan? Kita biarkan. Nah, untuk konsumsi arusnya itu normal ya. Teman-teman bisa apa istilahnya, bisa bandingkan ya. Kalau normal itu kan konsumsi arusnya 1 ampere lebih. Ya, jadi permasalahan di IC RAM. Dan mungkin teman-teman ada yang tanya, Bang, kalau di rehot bisa nggak? Kalau IC RAM kondisi di lem itu ya harapannya tipis ya, persentasenya untuk bisa nyala kembali. Karena kalau kondisi di lem itu ya tentunya tidak bersih dan justru akan melebar ya. Lemnya itu akan mengacaukan timah kakinya. Jadi saran saya ya diangkat, bersihkan lemnya, lalu cetak ulang. Oke, ini sudah saya tambahin thermal pasta ya. Jadi fungsinya untuk mendinginkan area RAM. Lalu ini saya tinggal rapiin ya. Jadi saya pun kemarin kalau tidak salah itu datang lagi subscriber bawa Poco X3 Pro. Jadi Poco X3 Pro ini ya lumayan ya, sebulan ini saya wow, kalau di total tuh mungkin ada 10 ya Poco X3 Pro rata-rata. Nah, yang menjadi apa, yang menjadi pertanyaan tuh kan ada yang NFC, ada yang biasa. Teman-teman kadang tuh ada yang tanya kalau NFC bagaimana gitu. Nah, yang sering saya temui itu yang X3 Pro ya. Kalau yang NFC itu nggak tahu lah, itu jarang. Mungkin ya agak mending lah ya. kaum mendingan ya itulah NFC ya. Itu fakta di lapangan ya. Yang sering saya temui sih yang X3 Pro ya. Oke, ini saya biarkan pengecasannya dan alhamdulillah bertambah ya. Oke, ini HP tinggal dirapikan dan ini saya nyalakan ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, Bang Tekso, berapa ongkos jasanya? Nah, untuk penggantian RAM CPU itu beda tempat, beda harga, termasuk juga rebaling ya. Nah, ini saya sertakan untuk pembelian yang baru. CPU itu harganya kurang lebih 500, RAM-nya kurang lebih 4,5. Wow, ini tested semua ya. Jadi bisa dibayangin berapa kalau ganti dua-duanya. Lalu untuk rebaling di daerah saya sekitar 3,5, 4,5, pokoknya variasi lah ya. Dan bergaransi. Mungkin ini bisa menjadi momen penting ya untuk kita lebih hati-hati dan bijak menggunakan Poco X3 Pro. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan. Jadi HP ini rusak di bagian RAM-nya ya. Nah, ini tadi langsung saya ganti dan alhamdulillah sudah nyala kembali. Kita coba langsung nyalain ya. Poco X3. Saya cerita ini juga. Apa? X3 Pro. Selesai juga. Oke teman-teman, sama yang ini yang atas nama Poco X3 Pro. 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 Ini yang atas nama Poco
Bang Yudi Tanjung Karang ya, ini juga sudah kelar. Kalau ini rebiling ya, rebiling RAM CPU. Kalau ini CPU masih aman, hanya di RAM ya, kita ganti RAM-nya. Jadi ini kasus sudah selesai. Untuk di Poco yang saya terima itu ada 4. Yang satu itu lumayan parah, bekas garapan sih kayaknya. Yang satunya masih belum selesai. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Buat Bang Yudi, Bang Rizky, HP-nya sudah kelar dan silahkan diambil ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.